bom bunuh diri dan juga baku tembak yang terjadi di perempatan Sarinah di sini. Jika terlihat, lalu lintas di belakang saya sudah terlihat normal. Arus lalu lintas juga tidak ada yang tersendat begitu. Dan terlihat beberapa petugas polisi itu pun dalam jumlah yang wajar. Polisi lalu lintas yang mengatur arus lalu lintas di pagi hari ini yang merupakan jam sibuk menjelang akhir pekan, tepatnya di hari Jumat. Dan berdasarkan pantauan kami dari pagi tadi, ini para karyawan sudah kembali berangkat ke kantor mereka masing-masing yang berada di sekitar daerah Tamrin, dan mereka mengaku tidak khawatir, apalagi sudah ada jaminan dari Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti yang menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, Polri sudah menjamin keamanan dari para warga pasca aksi teror kemarin. Dan juga tadi sempat ada kunjungan dari Kapolda Metro Jaya, Inspektorat Jenderal Tito Karnavian, yang sempat sedikit memberikan pernyataan mengenai update terbaru dari identifikasi pelaku dan juga korban yang saat ini beberapa masih dalam keadaan kritis di rumah sakit. Berikut kami hadirkan pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian. Ya, tadi dalam pernyataan oleh Kapolda Metro Jaya menyatakan bahwa beberapa pelaku yang ditangkap ada 5 begitu yang kami catat, ada beberapa yang mati karena bunuh diri dan beberapa dilumpuhkan oleh aparat yang juga beberapa menjadi korban dari aksi teror kemarin. Dan untuk sedikit memberikan gambaran kepada Anda bagaimana situasi di sekitar Tamrin ini, bagaimana aktivitas karyawan yang hari ini mulai kembali bekerja menjelang akhir pekan, sudah bersama saya salah seorang karyawan swasta yang sehari-hari bekerja di kawasan Tamrin, yang saat ini sudah berangkat kerja, Mas, ya, dengan normal kembali. Dengan Mas siapa? Koko. Oke, Mas Koko kemarin sempat merasakan sendiri, Mas, pada saat aksi teror ini terjadi. Bisa digambarkan sedikit kepanikannya seperti apa? Iya, pas kejadian saya berada di lantai 11 di Gedung Menara Tamrin, terdengar suara ledakan. Kita belum pasti itu ledakan apa. Yang pasti kita panik, lalu kita menyudahi meeting, kita turun ke lantai 2. Kebetulan ruang kerja saya lantai 2. Lantai 2 juga terus terdengar suara tembakan-tembakan yang membuat kita makin panik. Setelah itu kita keluar dan di bawah luar udah teramai. Akhirnya kita panik, kita turun ke bawah, berlarian ke tempat di evakuasi DT Security Gedung Menara Tamrin untuk berkumpul di titik aman. Oke. Seperti itu. Oke, kemudian ini sudah kembali bekerja normal ya begitu. Mas Koko, tunggu sebentar di sini. Kita akan takut tidak atau khawatir tidak setelah aksi teror kemarin? Sedikit masih merasa takut ya, tapi setelah saya update beberapa teman yang kerja di daerah sini, terus saya juga memantau TV semalaman, ya saya lihat suasana udah mulai kondusif, ya saya memutuskan untuk masuk kerja kembali. Oke. Ya dengan harapan tidak terjadi apa-apa lagi. Oke. Ada jaminan dari Kapolri Jenderal Badrodin Haiti agar masyarakat tidak perlu khawatir karena polisi sudah menjamin keamanan dan keselamatan dari warga Jakarta. Namun status bagi polisi untuk menjaga keamanan ini siaga 1, Mas. Ada kekhawatiran tidak terhadap status tersebut? Kekhawatiran pasti ada ya. Ya kita percaya aja lah. Yang ditemukan yaitu di pos polisi ada 2 korban yang diduga pelaku. Selanjutnya 2 korban yang diduga pelaku ditemukan di sekitaran tempat salah satu gedung Cakrawala saat melakukan baku tembak dengan pihak kepolisian. Dan selain itu juga saat ini pihak Kapolri juga mengarah lagi ke gedung Cakrawala untuk benar ada bom sebutkan ada 5 korban yang diduga merupakan pelaku, juga ditemukan 5 korban lainnya yaitu luka-luka berat yang merupakan personil polisi dan saat ini telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan, dan sisanya merupakan masyarakat sipil dan salah satunya merupakan warga negara asing yang saat di lokasi berada di sekitaran Sarinah ini. Dan juga saat ini pihak kepolisian terus melakukan olah TKP tempat
di pos polisi ini semakin dipadati, dan salah satunya juga mulai dipadati oleh masyarakat sekitar yang ternyata penasaran mengenai kronologi kasus ini. Dan dari pihak kepolisian mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dan untuk sementara tidak melewati jalur ini lagi. Kepolisian yaitu Humas Kapolda Metro Jaya Muhammad Iqbal membantah bahwa ada ancaman bom lain selain di wilayah Sarinah ini. Jadi pihak masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik atas informasi-informasi yang datang bahwa ternyata ada bom-bom lain yang menjadi ledakan bom lanjutan selain di Sarinah ini. Dan juga pihak kepolisian terus melakukan penanganan dan juga evakuasi, dan sepertinya kita bisa melihat di sini polisian sudah dilepas oleh pihak kepolisian, yaitu menandakan bahwa sepertinya masyarakat sudah boleh melakukan pendekatan ke lokasi untuk melihat langsung dan juga mencari tahu pegawai dan juga warga lain yang diduga masih terjebak di dalam gedung Cakrawala. Dan juga masih ada mobil barang karena tim Densus 88 Vero masih berada di gedung Cakrawala. Mereka masih mengindikasi bahwa adanya bom aktif, walaupun mereka belum menemukan titik bom tersebut. Maka oleh sebab itu mereka terus menelusuri, dan tidak hanya di gedung Cakrawala saja, namun juga di gedung Sarinah dan juga beberapa gedung lain seperti gedung Menara Topas dan juga gedung-gedung lainnya, untuk memastikan bahwa tidak ada bom lain yang ada di sekitaran gedung ini. Dan untuk masyarakat yang berada di hotel-hotel di sekitar Sarinah ini, mereka diminta untuk tidak keluar kamar, artinya mereka tidak bisa check out dari hotel, mereka harus tetap berada di hotel. Dan juga pihak pengamanan juga telah melakukan pengamanan secara lebih ketat di setiap hotel-hotel yang ada untuk memastikan bahwa pelaku ataupun tidak ada lagi. Bilang dong. Baik, terima kasih reporter Nori Utari dan juru kamera David Sibarani. Kita akan mengupdate informasi dari Anda meskipun kondisi di sana sudah cukup kondusif, tapi tetap ada pengamanan dari pihak kepolisian dan tim Densus yang sedang berupaya mencari bom aktif di Menara Cakrawala. Sekarang kita beralih ke rekan Carlos Michael. Berada tepat di depan pos polisi, bisa saya gambarkan, ini adalah pos polisi Sarinah. Baru saja kemudian para petugas kepolisian membubarkan warga. Sebenarnya saat ini Faith dan juga pemirsa, jalur perempatan Sarinah, Wahid Hasim, tetapi tadi ada begitu banyak warga yang mengabadikan sisa-sisa dari pos polisi ini. Kita bisa melihat dari sini pos polisi dalam keadaan yang hancur begitu. Ya. Di sebelah kanan saya, Faye, ini adalah arah ke Bundaran Hotel Indonesia. Ada begitu banyak panser yang disiagakan di. Pantau bagaimana kondisi di lokasi kejadian, sudah ada Rifai Pamone di sana. Rifai, apakah kondisi sudah mulai kondusif? Bila dikatakan kondisi saat ini mulai terkendali, apabila demikian makna dari kondusif yang Anda tanyakan, Sumi, bisa demikian kami sebutkan yang terjadi. Namun kami ingin sedikit mengupdate informasi bahwa memang jumlah petugas tidak lagi sebanyak pada 1 atau 2 jam yang lalu. Sementara seluruh petugas ini
tim gabungan baik dari Inafis maupun dari tim kepolisian baik Polda maupun Polri, kemudian juga dari tim kesehatan sudah mulai merampungkan beberapa penemuan-penemuan mereka, Sumi, yang kemudian diletakkan di dalam beberapa unit kendaraan.